Kenalan dulu yuk teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita subscribe dan like ya teman-teman. Terima kasih. Halo, kami dari kelompok 8 ingin menyajikan karya sederhana dalam memenuhi tugas kelompok Integrated Learning keempat. Dalam kesempatan ini, kami mencoba menyajikan tentang makanan sehat dan bergizi yang ditinjau dari segi kesehatan. Mengulas sedikit salah satu proses ekonomi, salah satu makanan khas Indonesia, dan mengangkat salah satu tarian khas budaya Indonesia. Salah satu kegiatan ekonomi yang kental dengan budaya Indonesia adalah budidaya tempe. Di Indonesia banyak olahan dari tempe. Sebut saja tempe bacem, keripik tempe, mendoan, potok tempe, dan masih banyak lagi. Tempe adalah makanan khas Indonesia terbuat dari hasil fermentasi biji kedelai menggunakan ragi. Makanan ini relatif mudah ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Jawa, dalam berbagai ragam panganan. Cara pembuatan tempe adalah 1. Penyortiran biji kedelai. 2. Kedelai dicuci dengan air mengalir. Ketiga, direbus selama 30 menit, lalu direndam semalaman. 4. Pengupasan kulit ari dengan cara diremas-remas. 5. Dicuci kembali lalu ditanak seperti menanak nasi. 6. Kepik kedelai dikeringkan. 7. Pemberian ragi pada kedelai. 8. Bungkus kedelai yang sudah tercampur rata menggunakan daun pisang. 9. Peras bungkusan kedelai. 10. Setelah dibiarkan semalaman, ditusuk menggunakan lidi. Lalu diperam lagi semalam. Tempe sudah siap. Pemasaran tempe bisa dilakukan dengan 2 cara, antara lain 1. Pemasaran secara langsung, contohnya dengan cara menjual tempe langsung di pasar atau dengan cara berkeliling menawarkan tipe langsung kepada konsumen. 2. Pemasaran melalui distributor. Menjual tempe dengan menitipkan produksi tempe kita kepada distributor. Contohnya, tukang sayur keliling, pemilik kios tempe di pasar, dan lain-lain. Konsumen tempe biasanya mencakup segala kalangan mulai dari kanak-kanak sampai orang tua, kalangan bawah, menengah, maupun kalangan atas rata-rata menyukai tempe. Karena harganya yang relatif terjangkau dan rasanya yang enak. Sebagai orang Indonesia, saya sangat bangga dengan tempe. Karena tempe adalah makanan asli Indonesia yang sekarang sudah mulai mendunia. Selama ini, menu gizi seimbang selalu identik dengan 4 sehat 5 sempurna. Padahal itu saja belum cukup. Pada 2014, pemerintah menyusun pedoman gizi seimbang yang mencakup lebih banyak aspek, seperti pola pemenuhan nutrisi harian dan aktivitas pendukung yang menyehatkan. Dengan menerapkan 2 hal tersebut, kesehatan akan lebih terjaga sehingga meminimalkan terjadinya sejumlah penyakit. Pedoman Gizi Seimbang atau PGS adalah program yang dicetuskan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengajak masyarakat hidup secara lewat kebiasaan dan konsumsi makanan sehari-hari, yaitu biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kedua, batasi konsumsi panganan manis, asin, atau berlemak. Ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. 4. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi atau tempe.
Pedoman Gizi Seimbang oleh Kemenses menitik beratkan pada pola makanan sehari-hari, yaitu dengan memerhatikan nutrisi yang dikonsumsi. Dengan begitu, menu gizi seimbang akan mudah dicapai, yaitu dengan 1. Perbanyak sayuran dan buah. 2. Pilih lauk pauk tinggi protein. 3. Karbohidrat tak hanya dari nasi. 4. Batasi makanan asin, manis, dan berlemak. 5. Biasakan sarapan. 6. Rajin minum air putih. Tempe sebagai makanan khas Indonesia juga mengandung vitamin dan mineral protein yang tinggi, sehingga baik untuk rutin dikonsumsi. Salah satu tari tradisional asal Indonesia yang cukup terkenal yaitu adalah tari merak. Tari merak merupakan jenis tarian khas yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan namanya, tarian ini merupakan bentuk ekspresi dari seekor burung merak. Gerakan-gerakan pun diambil dari tingkah laku burung merak itu sendiri. Tidak hanya gerakan yang unik, tapi merak juga merupakan salah satu jenis tarian modern kontemporer, yang mana gerakan itu sendiri diciptakan secara bebas dengan menggunakan kreasi baru. Tarian merak memiliki makna mengenai segala hal berkaitan dengan burung merak, baik dari tingkah lakunya maupun keindahan bulu-bulunya. Tarian ini menggambarkan tingkah laku burung merak jantan dalam mendekati burung merak betina. Gerakan yang menampilkan cara burung merak jantan untuk menarik perhatian merak betina dengan memamerkan bulu dan ekornya yang sangat indah. Adapun gerakan tarian merak yang menggambarkan kebiasaan burung merak saat mencari makan dan bermesraan dengan pasangannya. Tari merak adalah salah satu kekayaan jenis budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Kita sebagai warga Indonesia harus bangga akan kekayaan budaya di Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya Indonesia. Banyak cara yang dapat dilakukan sebagai rasa cinta pada Indonesia. Salah satunya dengan mengenalkan budaya ke generasi penerus. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan olahraga secara teratur ya. Tuhan memberkati.